Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan Bapak Ewin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku, edukasi tentang pelajaran ilmu kimia dan matematika. Semoga ilmu yang telah saya berikan sangat berguna bagi para siswa khususnya dan mahasiswa serta orang tuanya yang juga memang dibutuhkan ilmu tersebut bisa nanti mendidik putra-putrinya di rumah. Dan segala sesuatu yang kita lakukan ini kita ikhlaskan semuanya, kita semangat semuanya, kemudian kita tekun belajar, khususnya para siswa dan mahasiswa. Jangan bosan untuk belajar, ya. Apapun pelajaran itu sangat penting. Yang penting adalah berguna untuk dirimu dan untuk masa depanmu, ya. Semoga apa yang kita sajikan hari ini juga tetap bermanfaat. Dan kali ini kita adalah menjelaskan tentang soal dan penjelasan, ya, soal dan penjelasan entalpi pembentukan zat yang ada hubungan dengan hukum Hess, ya. Dan ini adalah pertemuan yang ke-45 dan video yang ke-76. Nah, jadi video ke-76 sampai 100 saya kategorikan soalnya adalah soal-soal yang sulit-sulit, ya. Yang mungkin yang agak memerlukan waktu, menguras otak dan pemikiran. Tapi nggak apa-apa, santai saja, santai. Yang penting kamu mengikuti pelan-pelan dan nanti ikuti videonya pelan-pelan, ikuti videonya. Dan saya akan tetap memberikan dasar-dasarnya dulu supaya mudah dimengerti, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa nanti di subscribe, ya, di share kepada teman-temannya dan di like. Semoga memang ini bermanfaat, bukan untuk diri kita aja juga, tapi juga untuk orang lain, ya. Saya kira kita lanjutkan, ya. Nah, ada soal diketahui, ya, ini sudah diketahui, jadi nggak usah saya bacakan, ya. Bahwa di sini dimintakannya adalah entalpi, tentukan entalpi pembentukan H2O2L. Artinya begini, ya, nggak apa-apa lah dijelaskan, ya, bahwa gas hidrogen dengan gas oksigen ini akan membentuk H2O dan ada entalpinya. Kemudian ada di sini H saja, ada O saja. Ini maksudnya apa boleh bersama reaksi seperti ini? Sebenarnya ini adalah karena berhubungan dengan kalor ini. Berhubungan dengan kalor bahwa boleh jadi pada saat hidrogen itu dia melepaskan hidrogennya. Kan dia tadinya hidrogen berikatan, ya, H2. Boleh jadi waktu saat dia berpisah antara hidrogen dengan H dengan H, kalornya dilepaskan sekian. Mungkin kalau dia H2 dan O2 berbeda lagi kalornya. Itu maksudnya, ya. Bukan berarti tidak ada reaksi seperti ini, ada. Tapi ini adalah sebenarnya adalah langkah-langkah reaksi ini melepaskan kalor, itu maksudnya. Nah, kemudian apabila ada keterangan G ini adalah gas. Jadi zat kimia itu wujudnya ada 3 ditambah 1 sebagai larutan, ya. Kalau G ini singkatan dari gas, uap. Kalau cair berarti L, liquid, cair. Kalau padat, S, solid. Nah, kalau dia AQ dibaca aqueous, ini artinya larutan. Artinya larutan, ya. Jadi ini gas, uap, ini liquid, cair, dan ini solid, padat, dan ini aqueous artinya larutan. Nah, itu, ya, arti dari maksud keterangan dalam kurung. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita tetap berpatokan kepada bahwa sampai sekarang kamu juga harus mengetahui tentang unsur-unsur pembentuk dan unsur-unsur pengurai. Ingat, unsur-unsur pembentuk itu ada yang 7 diatomik, unsur diatomik, itu harus dipahami. Tetapi nggak apa-apa, saya ulangkan, ya. Bagaimana cara menghafalnya? Jadi bahwa pitricelit, ini cara menghafal dulu, ya. Pitricelit baru ikut hari olahraga nasional. Fluor, klor, brom, yodium, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Inilah unsur-unsur diatomik, ya. Ada 7 unsur diatomik. Diatomik artinya adalah unsur yang beratom 2. Nah, makanya pakai 2 semua. Nah, ini maksudnya. Ini namanya adalah 7 unsur diatomik. Selebih itu tidak menggunakan angka-angka 2. Misalnya Na, ya Na saja, pembentuknya adalah Na. Kalau S, ya S saja. Kalau misalnya aluminium saja.
tidak ada bahwa Na2 misalnya Na2O dibentuk dari, wah berarti dari Na2 dan O, salah ya. Ini salah. Jadi yang benar adalah Na dan O2. Nah, jadi khusus untuk yang diatomik ini, apabila Anda ketemu di dalam unsur pembentuk dan unsur pengurai, harus menggunakan angka 2 sebagai unsur diatomik. Selebihnya namanya monoatomik. Ini namanya monoatomik, unsur yang beratom satu. Itu penjelasan yang kedua. Kemudian penjelasan yang ketiga adalah kita harus menyesuaikan tentang apa yang diinginkan. Tentukan pembentukan H2O2L. Ini dia. Ya. H2O2 ini namanya adalah asam peroksida ya. Ini namanya asam peroksida. Seolah macam air ya. Ini air, aqueous ya. Kalau ini H2 ini, H2O2 namanya asam peroksida. Jadi ada namanya asam peroksida. Nah, itu ya, asam peroksida. Kalau ini air atau aqueous ya. Aqueous itu kan aqua destilasi, air yang didestilasi atau disuling. Itu yang keterangan yang ketiga ya, ketiga. Nah, yang keempat bahwa prinsip dari soal ini adalah bahwa tentukan entalpi pembentukan H2O2, berarti nanti ending dari reaksi ini setelah digabung, nanti reaksi dari ending ini adalah H2 ditambah O2. Ini endingnya nanti. Jadi kita berusaha untuk menuju kemari. Dari 4 persamaan reaksi ini, 5 ya, 2, 3, 4, 5. Dari 5 persamaan reaksi ini, nanti endingnya nih. Endingnya ini, ya, dan ini ada keterangan L-nya, nih, L. Sesuai dengan permintaannya L. Liquidnya. Nah, itu dia ya. Nah, ini harus dipahami. Kita harus berusaha, reaksi ini harus, akhirnya endingnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Nanti ini di ruas kanan, ruas kiri, ini bisa dimatikan. Kalau jumlahnya tidak sama, nanti tinggal dikalikan. Nah, nanti dikalikan, setelah nanti dikalikan mati, nanti diturunkan, nanti inilah terakhirnya. Baru nanti delta H-nya menyesuaikan. Nah, sebenarnya ditanya tuh delta H-nya. Padahal mencari delta H ini kalau kita menjumlahkannya gampang ya, gampang. Tapi kan belum tahu tentu dia negatif 242, kan nanti ada perubahan. Mengerjakan ini yang mengalami kesulitan, itu yang jadi persoalan. Ya, menjadi persoalan seperti itu. Nah, makanya nanti pelan-pelan kita pahami ya. Oke ya. Ini kita lanjutkan ya, bagaimana caranya. Oke, kita mulai ya. Pelan-pelan ya para siswa sekalian ya. Betul-betul konsentrasi dan dasar-dasarnya dipegang tadi. Bahwa, tadi ada yang kelima ya. Setiap persamaan reaksi ini dibalik, nanti dibalik. Ini kan negatif. Setiap dia dibalik, nanti dia menjadi positif. Atau tanpa ada negatif, nah, seperti ini. Ini kan tambah negatif. Ini sebenarnya bernilai positif. Tapi positifnya nggak perlu ditulis. Tapi kalau negatif wajib dipilih. Wajib ditulis. Jadi, setiap persamaan reaksi ini dibalik, tanda delta H-nya berubah. Tandanya ya, tanda negatif atau positifnya berubah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan? Dari mana mau kita mulai? Ini yang memang mengalami kesulitan, ya. Nah, sebenarnya tidak ya. Terserah mau dari mana aja, ya. Tapi kalau memang mau dari apa? Mau dari bawah boleh. Nah, gini caranya ya. Lihat. Ini kan H2O2 ini gas, ini H2OL cair. Maka ini nanti pindah dia. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, otomatis menjadi negatif. Itu satu. Ya, nanti di bawah letaknya. Kemudian H2O ini kan mau kita matikan ini. Artinya sebelah kanan cuman hanya ada yang H2O2. Sementara ini kan banyak nih. Ini banyak. Nah, nanti letakkan sebelah kanan nih. Nanti akan mati dengan ini. Ini kan nanti letakkan sebelah kiri. Kan tadi udah saya bilang ini nanti di kanan, ini di kiri. Nanti ini mati sama ini. Berarti ini selesai dua nih. Dua ini udah selesai. Nah, sekarang H2O. H2O ini kalau dua-dua di kanan, maka dia tetap berada di sebelah kanan. Maka salah satunya harus dipindahkan.
harus dipindahkan supaya nanti dia dipindahkan, salah satu dipindahkan, nanti dia bisa mati. Namun waktu kita memindahkan, ingat, yang mana mau kita pindahkan? Yang atas apa yang bawah? Di rocker. Nah, lihat ini. Makanya kita harus jeli. Ini kan harus berada di sebelah kiri. Sesuai dengan persamaan saya tadi, bahwa H2O2 dibentuk dari H2 dan O2. Berarti posisi ini jangan dirubah, yang atas ini. Yang kita rubah yang ini, yang bawah. Oke, kita mulai dari yang atas. Nih ya. Berarti ini tetap ya. Ini tetap, jangan dirubah. Berarti H2 gas ditambah setengah O2 gas tanda panah H2O gas, delta H sama dengan tetap negatif 242 kilojoule. Oke ya, selesai yang atas. Yang bawah kita rubah posisinya, karena ini mau bakal kita matikan. Ini dia. Maka ini reaksinya diputar atau di rocker tempat. H2O nya sebelah kiri, gas, kemudian tanda panah, ini dia 2H gas ditambah O gas, dan delta H nya tadinya negatif sekarang menjadi positif. Positifnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. 927 kilojoule ya. Nah sekarang ini tadi tetap ya. Nah, ini tetap sesuai kita mau mematikan ini tadi. Nih, ini tetap. Berarti yang nomor 3 ini selesai nih, tetap. Berarti 2H2 gas kemudian tambah 2O gas tanda panah. Ini ya, H2 mana O nya tadi ya, ini betul 2 gas ya, gas. Kemudian delta H nya karena nggak berubah, berarti tetap delta H nya sama dengan negatif 107,5 kilojoule. Nah tinggal yang ini. Nah nampak kan O2 ini ngapain di sebelah kanan? Dia harus sebelah kiri sesuai dengan dasarnya tadi, bahwa H2O2 dibentuk dari H2 dan O2. Ini ngapain dia di kanan? Dia harus di kiri. Nah, di situ ya kita harus paham ya para siswa sekalian ya. Mengerjakan soal ini harus sabar ya, sabar, dan kita memiliki dasar yang kuat. Kalau tidak memiliki dasar yang kuat, agak sulit menjawab soal seperti ini. Ini bisa menyita waktu, bisa setengah jam mengerjakan ini. Ya, bisa setengah jam. Bahkan bisa 40 menit satu soal. Bayangkan itu. Tapi kalau kita paham, 5-10 menit bisa cepat siap ya. Oke ya, berarti yang ini dibalik juga. O2 gas tanda panah 2O gas. Nah delta H nya di apa ya, berubah tanda ya, jadi positif. Positifnya nggak usah ditulis, 495 kilojoule. Nah yang bawah ini, karena ini mau kita tuju sesuai dengan soal, pertanyaan soal, ini dibalik. Berarti H2O2 gas tanda panah ya, H2O2 liquid cair ya, delta H sama dengan tandanya berubah, negatif 51,5 kilojoule dijumlah. Karena kan hukum Hess itu kan artinya hukum penjumlahan kalor, makanya dijumlah. Ingat, hukum Hess adalah hukum yang menyata penjumlahan kalor, bahwa kalor reaksi itu tidak ditentukan dari keadaan awal dan keadaan akhir reaksi, tidak ditentukan dari jalannya reaksi, tapi ditentukan dari keadaan akhir reaksi itu sendiri. Itulah namanya bunyi hukum Hess. Oke ya, kita matikan. Mana yang bisa kita matikan? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita matikan. Tadi H2O, ini H2O gas. H2O gas. Ingat ya, nanti bisa berubah.
bisa berubah dia pengaliannya. Oke, ini kan sama-sama satu mol ya, satu mol, sama-sama satu mol. Ini sementara kita matikan dulu, mati sama ini, karena ini memang tidak dibutuhkan sebelah kanan, yang dibutuhkan kan ini, cuman ini. Ya, ini sama ini mati ya, mati. Nah, oke. Nah, mana lagi yang tidak dibutuhkan? H2 tidak dibutuhkan. Ini tidak dibutuhkan. Ya kan? Mati sama ini ya. Oke, pelan-pelan ya. Ya. Terus oksigen tunggal, oksigen 2. Ini 2 nih, 2O. Ini O, ini 2O juga. Ini tadi 2, ini 2, ini 1. Nah, oke. Maka yang harus kita lakukan ini, di sinilah nanti kita mengalami kesulitan, ya. Kita mengalami kesulitan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya, pelan-pelan kita pikirkan kembali. Waktu kita mau mematikan ini sama ini, oh ini nggak bisa dimatikan gini ya, dia harus dengan yang lain, ini sama ini sama ini. Oh ini nggak boleh dimatiin karena O2. Ini sama ini matikan. Dimatikan. Dah. Nah, kan bersisa ini. Yang lainnya udah pada mati nih, sisa ini. Gimana caranya nih? Nah, bagaimana caranya? Sementara bahwa sebelah kiri ini sudah habis, tinggal dia sendiri. Ayo. Nah, maka kita harus punya siasat. Siasatnya gini. Ini kita kali 2 dulu. Dikali 2 ini ya. Kali 2. Semua dikali 2. Sehingga 2 kali 1 kan 2. Ya kan? Nah, ini kan cuma 2. Sementara ini udah ada 2. Berarti ini juga dikali 2. Kali 2. 2 kali 2 kan 4. 2 kali 2 4. Ya. Ini 2 kali 1. 2 kali 1, tunggu ya. Di mana nih salah? Tunggu ya. Ini apakah ada yang salah nggak ini? Tengok pelan-pelan ya. Mana tahu ada yang salah. Kenapa ini bisa ini ya? Bisa nggak terjawab. Oke ya. Nggak apa-apa. Kita coba lagi. Ini kali 2 juga. Kali 2. Sehingga H2O ini jadi 2, ini 1. Ini udah pas ya. H2O ini 2 pas, mati. Kemudian tadi hidrogen kalau dia 2 ini jadi 4. Sementara hidrogen ini 2 kali 2 4. Sama ya? Sama. Kemudian oksigen ini 2 kali 2 4. 2 kali 2 4, ini 2 kali 1 2 tambah, udah pas lah ya. Udah pas. Nah, udah pas. 2 kali 2 4. Sebelah kiri nih. Kemudian ini 2. Kemudian ini kan 2 kali 1 kan 2, berarti kan 4. 2 tambah 2 4, berarti dicoret. Nah, disinilah saya bilang tadi agak rumit. Benar-benar rumit. Nah, sekarang udah selesai kan? Nggak ada lagi yang bisa dimatikan. Nah, maka kesimpulan kan apa nih? Ini kan tadi saya bilang tidak mati nih. Ini nggak mati. Jadi yang tinggal ini kan oksigen, ada 2 oksigen ini, ada 2 tempat. Nanti kita jumlahkan. Dan tinggal yang ini. Nah, itulah maka tadi kalau kita mengalami kesulitan, maka dicoba lagi bagaimana kalau dikali 2, bagaimana ini kali 2, gitu dia. Jadi tetap penyelesaian. Oke ya, kita lanjutkan. Sekarang kita turunkan hanya 2 kali, hanya tadi kan 1 dikali 2, berarti 2H2. 2H2 tambah O2, 2 kali 1 1. Maaf, 2 kali setengah 1. Berarti 1 O2 atau O2 saja. O2 saja ditambah O2 saja berarti 2 O2. Nah, ngerti ya? Dari mana angka 2 nih? Ini 1, ini juga 1. Kan ini setengah, kan sudah dikali 2.
2 kali setengah kan 1. Ini dia. Nah, tanda panah. Kemudian tunggu. Maaf, ada tadi ketinggalan. Ini H2O2 tadi kan dikali 2 nih. H2O2 kali 2 nih. Ini kan H2O2 yang 1. Yang ini juga dikali 2 berarti. Dikali 2 juga, ada ketinggalan tadi. Ini kali 2 juga ya. 2 kali H2O2 sama seperti ini. 2 kali H2O2 berarti ini mati. Nah, nih makanya waktu kita turunkan H2O2L ada angka 2-nya. Nah, ini dia. Kenapa, Pak? Kok gitu? Supaya sama jumlah atomnya, lihat. Hidrogen 2 kali 2 4, hidrogen 2 kali 2 4, oksigen 2 kali 2 4, oksigen 2 kali 2 4. Nah, selesai. Sebagai akhir darinya ini dia. Ternyata akhir reaksi ini adalah 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O2. Begitu rumitnya soal seperti ini. Ya. Makanya saya bilang ini adalah soal video saya yang 76, video panjang saya 76 sampai 100, saya cari soal-soal yang sulit-sulit agar para siswa punya kebiasaan untuk menjawab soal-soal yang sulit-sulit. Oke ya. Sekarang delta H-nya. Delta H-nya kita lanjutkan. Saya kira nanti di rumah bisa aja kamu hitung sendiri ya. Ini nanti delta H-nya negatif 482, 484 ditambah ini nanti dikali 2 ditambah nanti negatif ini setelah dikali 2 ditambah ini 495 berarti ditambah lagi negatif 91,5 dikali 2. Nanti endingnya udah saya cari ya. Endingnya adalah positif 3903 kilojoule. Jadi nanti para siswa sekalian, nanti delta H-nya adalah 3903 kilojoule setelah saya cari ya. Jadi saya tidak menggunakan ini ya. Ini hanya bisa para siswa bisa menghitungnya. Artinya dijumlahkan ya. Ini dikalikan negatif 242 dikali negatif kali 2, ini dikali nanti dijumlahkan. Nanti hasilnya adalah 3903 kilojoule. Demikian para siswa sekalian ya, mudah-mudahan ini menjadi semangat kalian untuk menjawab soal seperti ini. Bukan jangan kamu putus asa, jangan kamu terus merasa minder, jangan merasa kecewa, jangan merasa terus tidak mau lagi membahas soal seperti ini, jangan. Justru soal seperti ini menjadi tantangan kamu supaya kamu terbiasa. Ya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi saya ingatkan tonton semua video saya, terutama adalah tentang durasi-durasi yang panjang agar kamu bisa memahami ilmu yang telah saya berikan, baik ilmu kimia maupun matematika. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat belajar ilmu kimia dan matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia.